Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tak henti-henti mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, dari pagi sampai malam ini kami sudah boleh melakukan aktivitas kami. Pada malam ini ya Tuhan, Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk terus belajar tentang firman, tentang kristologi pada malam ini ya Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Mungkin banyak hal yang akan kami pelajari yang bermanfaat bagi kami dan untuk pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang hadir dalam ruang Zoom ini ya Tuhan, supaya semua kami boleh menikmati berkat dari dalamnya. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan materi ini, supaya Tuhan menguatkan, memberikan pengertian, menyampaikan dengan jelas, dan semua kami yang hadir di dalam ruang ini boleh mendapat berkat dari dalamnya. Kami juga tak lupa berdoa untuk jaringan. Engkaulah ya Tuhan yang menguasai, memimpin, supaya jaringan yang kami pakai ini boleh berjalan dengan baik, sehingga penyampaian materi pelajaran pada malam ini juga dapat sampai dengan benar, dan kami semua boleh menikmati berkat dari dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sebentar akan bergabung. Engkaulah yang menolong mereka, sehingga mereka juga boleh bersama-sama dengan kami menikmati berkat rohani yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir dalam ruang Zoom ini, kita akan melakukan pujian. Mari kita sama-sama mendengarkan pujian pada malam ini. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang katakan amin. Keberkatan jalan kehidupan Yesus sama glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Namanya ada keselamatan benar.
Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan puji-pujian. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tema utama dalam studi Bible malam ini adalah mengenai tentang Kristologi, mengenai tentang pribadi Yesus. Apakah Kristus itu memiliki natur ilahi dan natur insani, dan bagaimana fasilitas Kristus lahir, lalu dia mati dan bangkit. Nah, ini yang menjadi nanti pemaparan dari pembicara. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin menyampaikan bahwa pembicara pada malam ini yaitu adalah Pastor Pandri Entimanai, SHMTH. Dia ini memiliki pendidikan S1 di bidang hukum di Universitas Samratulangi, dan S2-nya adalah di Sekolah Teologi STII Agapes Jakarta, dan riwayat pelayanannya Bapak Ibu Saudara-saudara sampai saat ini dia adalah pengurus dan pelayan di dalam Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia Jemaat Kota Mobagu, dan dia juga aktif di dalam pelayanan di beberapa rutan dan lapas di Manado maupun di Kota Mobagu. Dan dia juga aktif dalam representatif Grace Beyond Border International GBBI. Jadi kita sama-sama nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pastor Pandri Entimanai ini, dan dia juga sudah menulis sebuah buku yang nanti Bapak Ibu boleh bertanya secara langsung mengenai buku ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kita masuk kepada acara pemaparan materi ini. Saya persilahkan. Baik, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Grace Ministry yang sudah mengundang saya menjadi pemateri pada malam ini. Topik yang sangat saya sukai. Dan terima kasih juga untuk perkenalan singkat dari Bapak Saud Sihombing. Kita akan membahas satu topik yang sangat sulit, bukan hanya karena hal-hal yang harus saya sampaikan, tapi juga hal-hal yang menurut saya tidak harusnya saya sampaikan di tempat ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa latar belakang saudara berbeda-beda, tanpa bermaksud untuk merendahkan siapapun. Saya tahu bahwa ada di antara Anda yang mungkin sudah mengambil pendidikan secara formal dan belajar banyak hal, termasuk mata kuliah Kristologi. Tapi mungkin beberapa di antara Anda ada yang tidak pernah menempuh pendidikan teologi secara formal, dan mungkin Anda baru saja menjadi seorang Kristen dan baru mempelajari hal-hal yang lebih dalam di dalam kekristenan. Itu sebabnya untuk menyampaikan satu materi yang dirasa menjadi kebutuhan semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda ini tentu saja tidak mudah. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat diterima. Saya sudah berupaya menyederhanakannya, mengeliminasi bagian-bagian yang menurut saya tidak cukup signifikan untuk pertemuan seperti ini. Sekaligus saya meringkas bagian-bagian tertentu yang sebenarnya jika kita mau bahas lebih dalam, kita tidak akan cukup dalam waktu ke depan ini. Bahkan satu topik bisa dibahas selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap kita semua dapat menangkap pesan-pesan utama, dan kalau memang ada pertanyaan maka saudara bisa mengajukannya sebentar pada sesi Q&A. Saya tanya dulu sebelum kita berdoa, berapa menit yang saya punya untuk materi ini? Ya, selamat malam, Pastor. Kalau kita ikut aturan ini, memang di sini pemaparan materinya itu selama 45 menit. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Ia baru diikut tadi sebagai penilik jemaat. Ya.
Saya akan segera share screen. Mohon berikan Dan info ke saya. segera Layar saya sudah muncul di hadapan saudara-saudara. pasien atau peneliti jemaat itu tidak ada yang tidak bisa kalau ada yang dibuat atau Bagaimana? Apakah layar saya sudah muncul? Sudah. Baik. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk pembahasan pada malam ini, yang kami percaya akan menambah kecintaan kami kepada Tuhan, bukan hanya mengisi kepala kami, tapi memenuhi hati kami yang haus akan kebenaran tentang Allah. Kristologi adalah satu topik yang fundamental, yang sangat penting, dan berbicara tentang Kristus yang adalah juru selamat kami, yang kami percaya, tanpa Dia tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, supaya materi dapat disajikan dengan sebaik-baiknya, dan hati, telinga, pikiran setiap orang yang mendengar dimanapun berada. Tuhan buka, dan Tuhan berikan kesungguhan untuk menerima, memahami poin-poin yang disampaikan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya baik, saudara-saudara, saya akan melakukan pendekatan yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang Anda temui di dalam mata kuliah Kristologi, secara khusus ketika Anda mengambil pendidikan, dalam upaya untuk mengambil gelar sarjana teologi. Jadi pendekatannya akan sedikit berbeda. Saya akan mulai dengan membahas tentang historical Jesus atau Yesus sejarah. Kenapa poin ini perlu disampaikan? Karena begini, ada tokoh-tokoh, dan sebenarnya dulu saya pernah terjebak pada pemikiran seperti ini, yang meragukan bahwa Yesus itu adalah tokoh sejarah. Jadi kalau Anda melihat bagaimana para pakar, ya, melihat Yesus ini, ada yang menganggap bahwa Yesus ini adalah tokoh imajinatif yang diciptakan oleh orang-orang tertentu, dan itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Mereka tidak menganggap bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab adalah sungguh-sungguh Yesus sejarah. Beberapa di antara yang lain menganggap bahwa sebenarnya Yesus sejarah itu berbeda dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Mereka mengatakan, oke, Yesus itu memang ada. Tapi sebenarnya deskripsi atau gambaran tentang dia itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk surat-surat Rasul Paulus dan surat yang lain. Jadi deskripsi tentang Yesus itu berbeda. Dan itulah yang menyebabkan mereka menyebut bahwa Yesus sejarah itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya ada 4 gelombang di dalam tahap penyelidikan terkait hal ini. Saya akan ringkas, mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan metode seperti ini, bersabarlah, karena saya percaya, meskipun ada bagian-bagian yang sulit, Anda akan tetap dapat mengikuti, dan pada akhirnya Anda akan menemukan benang merahnya dan memahami keseluruhannya. Jadi ada tahapan penyelidikan yang pertama yang dimulai pada tahun 1776 sampai 1906, dan tahap ini dikenal sebagai tahap penyelidikan kuno atau Old Quest. Nah, tokoh yang dianggap sebagai pencetus tahap ini adalah Herman Reimarus. Oke, ini adalah tahap penyelidikan terkait hal yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka menyelidiki apakah sungguh-sungguh Yesus ini, tokoh yang ada di dalam Alkitab itu adalah tokoh sejarah. Nah, sebelum saya lanjut, untuk menegaskan poin saya ini, saya mau tanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, Yesus itu adalah tokoh sejarah atau bukan? Salah satu mungkin bisa mewakili. Ada yang boleh jawab? Tokoh sejarah. Baik. Aristoteles adalah tokoh sejarah atau bukan? Tokoh sejarah. Ya, baik. Beberapa orang, kenapa saya perlu tanyakan ini? Beberapa orang itu bersikap tidak adil. Kenapa? Karena mereka menyebut Aristoteles adalah tokoh sejarah, tapi di satu tempat yang lain, mereka tidak mau mengatakan Yesus itu adalah tokoh sejarah. Jadi itu poin saya kenapa harus mengangkat itu. Dan saya sudah sampaikan ini adalah tahap penyelidikan yang pertama. Dimulai sekali lagi 1776 sampai 1906. Nah, pada tahap penyelidikan yang kedua terkait hal ini, itu dilakukan pada 1906 sampai 1953. Jadi pada abad 20 ini ya. Dan tahap ini berbeda dengan tahap yang pertama. Karena tahap yang kedua ini itu ditandai dengan skeptisisme atau sikap ragu terhadap penyelidikan historis. Jadi mereka sudah punya keraguan sebenarnya. Sudah ada asumsi, sudah ada presuposisi yang kurang oke terhadap kitab-kitab Injil. Dan itu sebabnya tahap ini juga sering dikenal dengan tahap tanpa penyelidikan. Nah, tokoh utama dari tahap studi Yesus sejarah yang kedua ini adalah Rudolf Bultmann. Mungkin beberapa di antara Anda yang menempuh pendidikan teologi tidak asing dengan nama ini. Oke.
Ringkas saja, kemudian tahap penyelidikan yang ketiga, dari 1953 sampai sekarang, dikenal dengan The New Quest. Nah, tokoh yang dianggap sebagai pencetus dari tahap yang ketiga ini adalah Ernst Käsemann. Nah, dia menolak skeptisisme Bultmann yang tadi itu, tokoh yang tadi itu. Dia menolak skeptisisme atau sikap keraguan yang berlebih Bultmann terhadap sejarah. Karena Käsemann ini percaya bahwa catatan Alkitab tentang Yesus sedikit banyak pasti mengandung aspek historis. Jadi begini, Bultmann menganggap bahwa kisah di dalam Alkitab itu tidak berisi catatan yang historis, tapi Käsemann percaya bahwa sedikit banyak itu mengandung aspek yang historis. Nah, untuk memahami level historisitas, jadi dengan kata lain, memahami mana yang kira-kira kisahnya itu dapat diuji secara sejarah atau dapat dipercaya secara sejarah, secara historis, itu ada polanya. Nah, dan itulah yang disebut dengan kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi. Kemudian yang keempat, ada tahap penyelidikan yang dimulai pada 1980-an juga sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat tahap penyelidikan yang kedua tadi adalah penolakan terhadap tahap penyelidikan yang pertama, maka tahap penyelidikan yang keempat ini merupakan reaksi terhadap penyelidikan yang ketiga. Sumbangsi penyelidikan keempat ini juga lebih berdampak positif terhadap perkembangan iman ortodoks. Ortodoks di sini bukan gereja ortodoks, tapi iman ortodoks artinya iman yang lurus, karena ortodoks itu secara etimologis itu artinya iman lurus. Jadi tolong bedakan apa itu gereja ortodoks dengan iman ortodoks, karena ortodoks ini punya definisi yang sebenarnya luas. Jadi kalau saya sebut ortodoks, jangan langsung mengasosiasikannya dengan gereja ortodoks. Apakah itu ortodoks oriental atau ortodoks timur. Nah, salah satu tokoh utama dalam penyelidikan keempat ini adalah N.T. Wright. Dia adalah salah satu penulis favorit saya juga. Dan N.T. Wright, seorang apologis Kristen ini, dia menekankan pada 5 aspek penting ketika kita menyelidiki Yesus sejarah. Yang pertama, kita ketika melihat Yesus sejarah, harus melihat latar belakang Yudaisme. Oke, kita harus melihat latar belakang Yudaismenya. Karena ingat bahwa Yesus ini sebagai manusia adalah orang Yahudi. Kemudian, kita harus melihat juga tujuan utama pengajaran Yesus. Itu penting. Tujuan utama pengajaran Yesus. Karena kita bisa melihat ada begitu banyak pengajaran dari Tuhan Yesus, tapi kita harus melihat mana pengajaran yang paling mendesak, dan itu menjadi tiang dari pengajarannya. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat tujuan kematian Yesus. Karena kita percaya bahwa tanpa kematian Yesus Kristus, dalam makna teologis yang kita punya, tidak ada pengampunan dosa. Oke. Kemudian yang keempat, kita harus melihat bagaimana umat Kristen mula-mula itu terbentuk. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kisah ini dicatat dengan sangat baik oleh seorang bernama Lukas, yaitu dalam bukunya yang kedua, berjudul apa? Kisah Para Rasul. Para rasul. Kemudian yang kelima, kita harus melihat keunikan dari keempat kitab Injil. Dan saya kira ini sangat penting, karena poin-poin inilah yang dapat membuat wawasan dunia kita di dalam melihat Kristus itu, Yesus sejarah, yang sekaligus adalah Yesus yang kita imani, itu dapat dipercaya dan sungguh mengagumkan. Sungguh mengagumkan. Oke? Saya berharap meskipun ada istilah-istilah yang mungkin baru Anda dengar, Anda menemukan benang merahnya dan poinnya sampai kepada saudara. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Suara saya masih bisa didengar dengan baik, teman-teman, maaf. Saya tanya lagi, apakah suara saya masih bisa didengar dengan baik? Tolong satu orang wakili. Saya Lanjut, takut Pak. saya... Bagus, Pak. Baik. Boleh, bagus. Ya. Kemudian, setelah menghadapi 2 kategori tantangan, yakni tantangan filosofis, juga pendekatan kritis. Jadi ada tantangan terkait pendekatan yang dilakukan oleh N.T. Wright. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus adalah tokoh sejarah karena ada kriteria atau kategori-kategori yang dipakai untuk dapat menentukan bahwa Yesus benar-benar adalah tokoh sejarah. Ada banyak sekali kriterianya, tapi mohon maaf karena demi keringkasan waktu, saya hanya akan mengutip satu saja, dan itu berdasarkan pendekatan kritis, dan itu ada pada poin yang 6 di sini. B bagian 6. Maafkan. B bagian 7 yang terakhir. Kriteria catatan yang memalukan.
Jadi begini, ini ringkasnya dan ini sederhananya. Ketika pendekatan dilakukan untuk melihat apakah Yesus yang dicatat oleh Alkitab adalah sungguh-sungguh Yesus sejarah, salah satu alasan untuk bisa percaya itu adalah karena di dalam Alkitab kita menemukan ada catatan-catatan yang dalam tanda petik memalukan tentang para murid. Misalnya, Anda pasti pernah, saya sangat yakin, Anda pasti pernah membaca cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, Petrus adalah salah satu tokoh yang sentral di dalam gereja mula-mula. Bahkan kita tahu ada gereja tertentu yang percaya bahwa Petrus adalah wakil Tuhan di bumi dan sampai sekarang suksesinya masih terus dilanjutkan. Nah, di dalam catatan-catatan kitab Injil kita melihat ada hal-hal yang dalam tanda petik memalukan yang dilakukan oleh Petrus. Misalnya ketika dia menyangkal Yesus. Kemudian misalnya ketika dia juga tenggelam di dalam badai. Masih ingat ya itu? Kemudian bahkan kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita mendapati Paulus pernah menegur Petrus. Nah, jika catatan tentang kitab-kitab Injil adalah rekayasa dari para muridnya, maka sangat aneh para murid termasuk Petrus merekayasa sesuatu yang memalukan tentang dia. Anda mengerti poin saya? Jadi ini menjadi semacam kekuatan yang mau coba menyampaikan kepada kita bahwa catatan kitab Injil itu dapat dipercaya karena berisi catatan-catatan yang dalam tanda petik memalukan tentang tokoh-tokohnya. Kalau memang ini adalah catatan yang di make up, yang dikarang-karang sedemikian rupa, maka sangat mungkin mereka tidak akan mencantumkan hal-hal yang terlihat memalukan tentang mereka. Saya berharap tangkap maksud saya. Dan itu sebabnya ringkas cerita, dari semua pendekatan yang sudah dilakukan itu, kita dapat percaya bahwa Yesus Alkitab adalah Yesus sejarah. Nah, saudara, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa iman harus dipisahkan dari intelektual kita. Saya percaya bahwa iman dan intelektualitas adalah dua hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Saya percaya bahwa iman dan intelektualitas adalah dua hal yang dapat berjalan bersamaan. Ya, tidak seperti kita dan mantan kita yang tidak boleh berjalan bersamaan. Saya bercanda. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, ketika Lukas menulis bagian awalnya, dia mengatakan, Theophilus yang mulia, setelah aku menyelidiki dengan seksama. Kita percaya bahwa Injil Lukas adalah firman Tuhan, tapi pada saat yang sama kita juga percaya bahwa Lukas melakukan penyelidikan. Nah, dengan demikian, saya ingin Anda tetap beriman, tapi Anda juga melakukan penyelidikan. Dan materi kita pada malam ini sedikit banyak adalah tentang penyelidikan itu. Nah, saya tidak mungkin dapat menyampaikan semua hal dalam waktu 45 menit, itu sebabnya kita akan meringkas beberapa hal. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang the lost year of Jesus. Tahun-tahun yang hilang dari Yesus. Mungkin ini isu yang sudah cukup sering Anda dengar. Saya berharap saya menambahkan sesuatu yang penting pada isu yang sudah berkali-kali dibahas ini. Anda pasti pernah dengar salah satu stand-up komedian tampil di sebuah podcast dan bicara banyak tentang ini. Padahal dengan segala rasa hormat, dia tidak tahu apa-apa tentang topik ini. Nah, dia mengatakan, bagaimana? Maaf. Ya. Dia mengatakan bahwa ada tahun-tahun yang hilang yang tidak dicatat oleh para penulis Injil, dan istilah ini adalah istilah yang sangat populer. Nah, beberapa istilah itu adalah the lost year of Jesus, the missing years of Jesus, ya, the lost year itu tahun yang hilang dari Yesus, the missing years of Jesus sama juga, the silent period of Jesus, atau ya periode diam dari Yesus. Kemudian dalam bahasa Indonesia tahun-tahun yang hilang dari Yesus. Nah, saya sebelum menanggapi topik ini, saya ingin kita fokus dulu ke istilahnya. Saya tidak setuju dengan istilah ini, karena istilah ini memberikan kesan seakan-akan para penulis kitab Injil kehilangan cerita ini. Seakan-akan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak tahu apa-apa tentang masa kecil Yesus. Tidak tahu apa-apa tentang masa remaja Yesus. Ada kesan seperti itu, ya, bisa muncul persepsi seperti itu dari istilah seperti ini. Saya percaya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tahu cerita tentang masa kecil Yesus, tahu cerita tentang masa remaja Yesus. Kenapa? Karena mereka dekat dengan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Mereka dapat bertanya kepada Maria.
Mereka hidup kurang lebih 3,5 tahun dengan Yesus. Dengan demikian, apa susahnya bagi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes untuk menanyakan hal itu, jika hal itu memang penting untuk dicatat. Jadi kita dapat menyimpulkan, mereka tidak mencatat hal ini, bukan karena mereka kehilangan informasi itu, bukan karena ada catatan lalu catatannya hilang, tidak, tapi karena mereka memang sengaja tidak menulis kisah-kisah itu. Jadi mereka tahu, tapi tidak memberitahu. Sedikit catatan untuk kita yang suka baca Alkitab. Ingat baik-baik bahwa Alkitab tidak memberitahu semua yang Anda dan saya mau tahu. Alkitab memberitahu semua yang Anda dan saya harus tahu. Sekali lagi garis bawah itu. Alkitab tidak memberitahu semua hal yang Anda dan saya mau tahu. Tapi Alkitab memberitahu semua hal yang Anda dan saya harus tahu. Tuhan tahu mana yang penting dan mana yang harus kita tahu. Dan para penulis Injil mencatat hal-hal yang harus kita tahu. Tapi penting juga bagi kita untuk melihat bahwa penulis keempat kitab Injil ini tidak hidup di Manado. Mereka juga bukan orang Minahasa, mereka bukan orang Batak. Ingat bahwa mereka hidup pada abad pertama dan kehidupan mereka dipengaruhi dengan tradisi Greko-Roman. Tradisi Greko-Roman artinya tradisi Yunani-Romawi. Dengan kata lain, pada saat mereka menuliskan sesuatu, gaya penulisan mereka akan dipengaruhi oleh gaya Yunani-Romawi, sebagaimana mereka hidup, tinggal dalam budaya itu. Itu sebabnya kita perlu untuk menentukan genre apa dari kitab Injil ini. Anda yang menempuh pendidikan teologi pasti tahu. Kita punya 66 kitab, dan 66 kitab itu memiliki genre yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita melihat kitab Kidung Agung, kita tahu bahwa itu adalah kitab dengan genre puisi, hikmat. Kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul, beberapa mengelompokkannya sebagai kitab sejarah. Ya, kemudian kita melihat surat Rasul Paulus, kita melihatnya dengan genre surat. Nah, terkait genre dari keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang ada beberapa usulan. Misalnya, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh David Powson, seorang pengkhotbah asal Inggris, dia mengatakan bahwa kitab Injil itu, keempat kitab Injil itu seperti buletin berita. Jadi ada ringkasan-ringkasan berita yang penting tentang Yesus. Kita mengerti apa yang David Powson maksud tentang itu. Tapi saya ingin Anda melihat apa yang ada di screen ketika seorang bernama Richard Burridge, dia menulis buku For Gospel One Jesus. Ini buku sudah diterjemahkan oleh Gandumas ke dalam bahasa Indonesia, buku yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda. Dia mengatakan bahwa kitab-kitab Injil ini semakin dilihat sebagai biografi. Dengarkan saya. Keempat kitab Injil ini semakin dilihat sebagai biografi. Ada yang tahu biografi? Ya, ini kan etimologinya adalah bios dan grafis. Bios itu hidup, grafis itu gambar. Jadi gambaran kehidupan. Dan ini adalah biografi tentang siapa? Tentang Yesus. Biografi tentang Yesus. Nah, tetapi teolog yang lain mengusulkan satu istilah, dua kata yang sebenarnya mengantisipasi kita untuk lalai terhadap hal-hal tertentu. Apa yang diusulkan adalah biografi teologis. Jadi kalau ditanya ke saya setuju bahwa 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah biografi teologis. Catatan hidup teologis tentang siapa? Tentang Yesus tentu saja. Oke. Nah, tapi ingat baik-baik, di dalam memahami biografi kuno dengan biografi modern, kita harus tahu perbedaannya. Kenapa? Karena biografi kuno itu berbeda dengan biografi modern. Apalagi yang tadi saya sebutkan, biografi kuno yang dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi. Saya telah membaca banyak, tidak saya katakan banyak bukan berarti ada ratusan, tapi ada beberapa lah buku biografi yang saya baca. Ada autobiografi ya yang ditulis sendiri oleh orang yang menceritakan. Termasuk ketika saya membaca buku dari Zacharias yang judulnya adalah Walking from East to the West. Nah, meskipun tidak sama persis, tapi pada umumnya buku-buku biografi modern itu mencatat tentang masa kecil secara cukup lengkap. Bahkan ada cerita tentang siapa orang tuanya. Jadi saya kasih contoh nih.
Kalau ada biografi tentang Pak Jokowi, jadi buku biografi tentang Pak Jokowi. Nanti kita baca buku biografi tentang Pak Jokowi, diceritakan tuh Pak Jokowi lahirnya di mana, kemudian sekolahnya di mana, kemudian apa makanan kesukaannya. Nanti bahkan ada cerita tentang siapa orang tuanya lahir di mana, mamanya suku apa, papanya suku apa, bahkan bisa bergerak lebih jauh, papanya itu pernah sekolah di mana, dan segala macam. Jadi cerita-cerita tentang hal seperti itu muncul dalam biografi modern. Biografi kita zaman sekarang memang melihat hal-hal seperti itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi kalau nanti Pak Saud Sihoming akan tulis biografinya, akan ditulis Pak Saud lahir di mana, kemudian sekolahnya di mana, apa makanan favorit Pak Saud, ya, apa hobinya Pak Saud, segala macam, bahkan cara berpakaiannya seperti apa, ya, apakah beliau suka menggunakan kemeja atau lebih suka menggunakan kaos, apakah lebih suka menggunakan celana jeans sobek atau celana kain, apakah lebih suka menggunakan sepatu pantofel atau sepatu sneakers, segala macam. Itu adalah hal-hal yang lazim diceritakan dalam biografi modern. Tetapi kalau kita melihat keempat kitab Injil yang ditulis dengan biografi genre abad pertama dalam pengaruh budaya Yunani Romawi, itu berbeda dengan budaya biografi zaman sekarang. Jadi jangan samakan biografi abad 21 dengan abad pertama. Yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu berbeda dengan apa yang ada sekarang. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi perbedaan. Dikatakan oleh Mike Licona, dia adalah seorang apologis evidensialis, dan saya sangat senang dengan buku-bukunya. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Mike Licona. Ngomong-ngomong, Mike Licona ini pernah datang ke Indonesia, di Jakarta seingat saya. Dan dia katakan begini, tujuan penulisan biografi gaya Greco-Roman, Yunani Romawi, adalah untuk mengungkap karakter tokoh melalui perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Jadi perhatikan, apa yang coba Licona sampaikan kepada kita, bahwa ketika biografi Greco-Roman itu ditulis, tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa? Perkataan dan perbuatan. Itu sebabnya kalau kita melihat keempat kitab Injil, fokusnya tentang apa? Kata-kata Yesus dan perbuatannya. Mereka tidak bicara tentang makanan favorit Yesus. Mereka tidak bicara tentang cara berpakaian Yesus. Mereka tidak bicara apakah Yesus itu suka warna merah atau warna putih. Atau jangan-jangan Yesus suka warna kuning. Mereka tidak bicara tentang berapa panjang janggut Yesus. Mereka tidak bicara tentang seberapa mancung hidungnya. Karena tujuan dari penulisan biografi Greco-Roman, dalam penyelidikan Mike Licona, Anda bisa baca nanti Why Are the Difference in the Gospel, What We Can Learn from Ancient Biography, itu bukunya, bahwa tujuannya adalah untuk mengungkap karakter tokoh melalui perkataan dan perbuatannya. Itu tujuan dari biografi Greco-Roman yang telah mempengaruhi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian, apa yang dikatakan oleh seorang Craig Blomberg, seorang pakar yang sangat terkemuka. Ya, kalau Anda suka nonton dan ketemu dengan Bart Ehrman itu punya lawan yang seimbang dan namanya adalah Craig Blomberg. Nah, Blomberg katakan begini, orang-orang pada masa itu, maksudnya pada masa Greco-Roman. Greco-Roman itu Yunani Romawi, tadi sudah saya sebutkan, ketika Matius, Markus, Lukas, dan kawan-kawan tinggal. Orang-orang pada masa itu memang menulis biografi dengan cara demikian. Mereka tidak menceritakan setiap periode dalam hidup seseorang secara proporsional. Jadi mereka tidak cerita yang tadi itu, yang banyak sekali ingin kita tahu kan. Mereka memang sengaja tidak cerita itu. Mereka tidak menganggap, ini perhatikan garis bawahi, mereka tidak menganggap kronologi dari kisah tokoh yang diceritakan sedemikian penting. Artinya, para penulis yang dipengaruhi budaya Greco-Roman, mereka pada waktu menulis, seringkali catatan mereka tidak kronologis. Mengerti poin saya? Itu sebabnya pada waktu kita melihat satu kisah di dalam Injil yang satu kisah di dalam Injil yang lain, kok kita lihat yang ini urutannya kok berbeda dengan urutan ini? Misalnya pencobaan di padang gurun. Masih ingat itu? Pencobaan di padang gurun itu kan urutannya berbeda. Lukas menaruh tantangan iblis yang kedua itu di ketiga. Betul atau tidak? Berbeda. Karena memang pada waktu itu sesuatu yang mereka catat itu tidak melulu kronologis, sesuatu yang tidak begitu penting untuk dilihat. Oke? Bukan berarti kalau begitu semuanya kacau, tidak, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu yang mereka tidak begitu ketat di dalam mencatat hal-hal kronologis. Bahkan menurut Blomberg, berbeda dengan kita, orang Yunani atau Ibrani kuno tidak mengenal tanda kutip. Dan sebenarnya kan ada begitu banyak perbedaan di dalam gramatika,
Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita tahu lah ada begitu banyak perbedaan. Kemudian kembali ke apa yang dikatakan oleh Richard Burridge yang tadi saya bilang. Tidak seperti biografi modern. Jadi dia mengkontraskan biografi abad pertama dengan biografi modern. Seringkali biografi abad pertama Greco-Roman dimulai dengan kelahiran atau penampilan sang tokoh di depan umum. Oke, ada kelahiran. Yesus diceritakan kelahirannya. Kemudian diceritakan tentang tampilnya dia di depan umum. Lalu kemudian apa? Berakhir dengan kematiannya. Juga diselang-seling dengan kisah-kisah pilihan. Ada anekdot, ada pidato, ada pernyataan yang menunjukkan sesuatu mengenai tokoh tersebut. Jadi kurang lebih seperti inilah biografi abad pertama. Dan kita tentu saja dapat menyimpulkan bahwa dengan pengaruh budaya seperti itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tanpa mengenyampingkan, tanpa menyingkirkan inspirasi ilahi dari Allah, tentu saja kita tahu ya, mereka menulis dengan kesadaran, mereka menulis dengan kemampuan masing-masing. Itu sebab kalau nanti Anda melihat gramatika di dalam bahasa Ibrani Amos dengan Yesaya, mereka berdua kan itu berbeda ya latar belakang pendidikannya. Yesaya itu menggunakan gramatika yang luar biasa, Amos sederhana, tapi kita percaya dua-duanya dengan tuntunan dari Tuhan. Tapi dengan budaya yang ada, mereka memang sengaja tidak mencatat hal itu. Jadi, ya kita langsung simpulkan saja bahwa seperti yang dikatakan oleh Yohanes, tidak semua dicatat memang. Karena kalau semua dicatat, daun-daun tidak akan cukup. Daun-daun tidak akan cukup. Dan Alkitab mencatat semua hal yang tadi saya sampaikan, semua hal yang harus kita tahu, bukan yang mau kita tahu. Karena ada banyak hal yang mau kita tahu, tapi sebenarnya tidak begitu signifikan dalam pertumbuhan iman kita. Baik, kemudian poin yang kedua tentang keilahian Sang Kristus. Ada banyak poin yang saya kutip dari buku saya. Itu buku yang disampaikan tadi. Berjudul Considering Jesus. Buku ini sudah terbit beberapa bulan yang lalu dan sudah ada di beberapa toko buku di. Saya tahu bahwa banyak di antara saudara yang tentu saja tidak perlu dijelaskan panjang lebar terkait hal ini. Kita percaya bahwa Kristus adalah ilahi. Sambil kita percaya juga bahwa Kristus adalah manusia. Jadi ringkasnya Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Dan tantangan yang sering muncul adalah tunjukkan di mana ayatnya. Ya, bahkan ada tantangan yang dianggap sangat canggih, padahal itu adalah tantangan yang sebenarnya sudah tua dan sudah dijawab berkali-kali. Tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Itu seringkali dianggap oleh orang-orang tertentu sebagai pertanyaan yang canggih sekali kan. Padahal itu tinggal dibalikan saja. Tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan dan jangan sembah aku." Tidak ada juga kan. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah isu yang saya kira tidak asing bagi saudara, saudara mungkin sudah mendalaminya, dan saya yakin ini sudah sering dikhotbahkan di gereja-gereja, maka saya hanya akan mengajak saudara untuk sedikit tentang hermeneutika atau ilmu menafsir. Nah begini, ilmu menafsir adalah, hermeneutika adalah bidang yang sangat luas, dan untuk menjadi seorang pakar di dalam menafsir, kita memerlukan banyak literatur, banyak latihan. Tapi sedikit saja tips untuk kita di dalam melihat kitab suci adalah yang pertama, saya ingin saudara melihat kebenaran yang implisit, atau dalam kurung, kita juga harus melihat logical consequences atau logical necessity. Apa artinya? Artinya adalah jagalah kebersihan. Oke, saya bercanda, supaya saudara tidak begitu tegang. Apa artinya logical consequences? Logical consequences itu artinya keharusan logis, atau konsekuensi logis. Sama dengan logical necessity. Logical necessity itu adalah keharusan atau keperluan logis. Dan itu bisa kita temui dari apa? Implikasi. Saya kasih contoh. Alkitab tidak selalu mencatat hal-hal secara spesifik dalam ukuran kita. Misalnya, apakah ada ayat di dalam Alkitab yang pernah mengatakan secara eksplisit kata demi kata begini? Petrus mempunyai seorang istri. Ada enggak? Saya tanya dulu sebelum kita lanjut. Tolong wakili. Tidak, yang dikatakan mertua Petrus yang disebut di Alkitab Ya. itu mertua Petrus. Dan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan, Lukas, Matius, Markus, termasuk Paulus tidak mengatakan Petrus telah menikah. Dia punya istri. Tidak ada.
Tapi ada teks yang mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Maka secara implisit atau biological consequences, keharusan logis atau biological necessity, keperluan logis, kita dapat menyimpulkan bahwa Petrus itu punya istri. Jadi kita tidak melulu datang pada satu teks di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Itu adalah tantangan orang-orang yang tidak mengerti logical necessity, logical consequences, nilai implikatif. Mereka tidak mengerti itu. Saya kasih contoh juga, tolong teman-teman jawab, kasih komentar. Kalau saya bilang, hari ini adalah hari Minggu, maka apa logical consequences-nya? Besok hari Senin. Ya, kemarin hari Hari Sabtu. Iya, jadi saya tidak perlu bilang kemarin hari Sabtu, besok hari Senin, 2 minggu depan hari apalah segala macam. Enggak, saya perlu menyampaikan satu poin, dan dari situ kita menarik logical consequences, logical necessity. Di dalam Alkitab sudah saya sampaikan, Alkitab tidak mencatat semua hal secara spesifik dalam ukuran kita. Alkitab tidak mencatat tentang narkoba kan? Ya, Alkitab tidak mencatat tentang rokok, Marlboro kan? Tapi ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang by logical necessity, logical consequences, dapat melarang penggunaan hal-hal itu secara sembarangan. Itu makanya Alkitab tidak perlu catat tentang Facebook untuk memberikan kita petunjuk bagaimana menggunakan Facebook. Alkitab tidak perlu mencatat bagaimana tentang ekstasi untuk supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan atau bagaimana menangani ekstasi. Tidak perlu ada ayat yang spesifik, tapi dari ayat-ayat tertentu ada logical necessity, ada logical consequences yang itu sah jika kita menariknya dalam kesimpulan. Nah, itu sebabnya kita harus tahu bahwa ada keberatan tentang keilahian Kristus, dan ini bukan sesuatu yang asing bagi saudara, dari pihak-pihak tertentu. Nah, keberatan ini berangkat dari dua problem. Yang pertama adalah problem sumber. Apa maksudnya dengan problem sumber? Mereka itu bertanya, benarkah Alkitab merupakan satu-satunya sumber yang tepat di dalam mengenal identitas Kristus? Oke? Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah problem proses. Benarkah konsep keilahian Yesus pada Yesus Kristus sudah diketahui sejak semula atau merupakan hasil dari proses deifikasi? Artinya begini. Benarkah bahwa keilahian Kristus itu sudah dipahami oleh para murid, atau jangan-jangan para murid itu begini? Sebenarnya awalnya mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Nanti seiring berjalannya waktu, lalu kemudian terjadi pergolakan emosi dan berbagai macam, lalu kemudian pada akhirnya mereka dalam tanda petik tertipu oleh keadaan, dan akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kira-kira posisi kita seperti apa? Nanti saya akan paparkan untuk teman-teman. Tapi saya bahas dulu tentang problem sumber. Bukan lagi rahasia. Dengan segala rasa hormat saya terhadap saudara-saudara yang Muslim, ya, kita tahu bahwa mereka percaya pada Quran, di mana Quran sendiri mengajarkan bahwa Isa Al-Masih. Nah, kalau saudara-saudara tanya ke saya, jadi Isa Al-Masih itu adalah Yesus atau bukan? Sebenarnya ada di buku saya, tapi kalau memang itu nanti mau ditanya, boleh kita bahas sebentar. Kita asumsikan saja bahwa mereka sedang merujuk pada tokoh yang sama. Ya, mereka percaya bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, dan Anda bisa lihat di dalam Quran surah 43 ayat 59. Ya, bunyinya kurang lebih seperti ini. Dia, Isa maksudnya, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami, di situ huruf besar, berikan nikmat kenadian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi, ya bukan lagi rahasia umum. Saya kira Anda sering ya bertemu dengan kalimat-kalimat ini. Jadi, ada persoalan sumber. Karena teman-teman yang lain tidak percaya bahwa Alkitab itu masih otentik. Mereka percaya bahwa Alkitab itu sudah dirubah dan berbagai macam, dan itu sebabnya mereka percaya bahwa ada kitab lain yang dianggap lebih bisa untuk dipercaya terkait siapa Isa Al-Masih itu. Kemudian problem proses. Nah, jadi kurang lebih ya ada 3 teori, ya, 3 jenis kategori yang dikemukakan di dalam buku The Origin of Divine Christology dari Andrew Locke. Dan 3 jenis kategori keilahian Yesus itu evolutionary, kemudian ada later evolutionary theory, kemudian ada explosion theories. Nah, perhatikan, ringkasnya begini. Saya tidak ingin mempersulit saudara. Kalau memang mau, nanti materinya bisa saya kirim. Evolutionary theory ini
dan juga later evolutionary theory ini percaya bahwa yang tadi saya sebut. Mereka percaya bahwa para murid tiba pada kesimpulan bahwa Yesus itu ilahi, itu tidak langsung. Mereka secara bertahap dan mereka pada akhirnya bisa dikatakan tertipu oleh keadaan dan akhirnya percaya Yesus Tuhan. Sedangkan explosion teori, ya kita lihat dari istilahnya explosion itu ledakan, artinya bahwa terjadi satu ledakan pada abad pertama, ya Petrus, Markus, Matius dan yang lainnya termasuk Rasul Paulus, mereka itu secara mendadak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan itulah yang berkembang sampai hari ini. Saya percaya kalau Anda adalah orang Kristen Injili, maka Anda memegang pandangan yang ketiga. Saya seperti itu. Kita percaya bahwa pada abad pertama, pada waktu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus menulis surat, kitab, mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, soal tanggapan terhadap dua problem ini, ya, saya kira apakah saya perlu sampaikan, saya takut materi saya tidak cukup waktu, jadi saya langkahi saja, nanti kalau ada sesi pertanyaan terkait itu bisa kita bahas. Atau mungkin ringkas saja, saya bisa ringkas deh, boleh. Oke, jadi tanggapan terhadap dua problem. Jadi problem yang pertama, problem sumber. Misalnya pertama adalah kategori penulis, penerima wahyu. Soal kategori penulis, ingat baik-baik, bahwa keempat kitab Injil itu punya kekuatan karena ditulis oleh lebih dari satu orang. Betul atau tidak? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, dengan segala rasa hormat, kalau saya salah tolong koreksi. Quran hanya punya satu sumber. Siapa? Muhammad. Kemudian, kategori penanggalan. Kita tahu bahwa Matius, Markus, Lukas. Mari kita sedikit abaikan dulu atau kita sampaikan saja. 4 kitab Injil dipercaya ditulis pada abad yang pertama. Banyak yang percaya Yohanes itu ditulis pada abad pada abad pertama sekitaran tahun 90-an. Dan banyak ahli yang percaya, saya juga tulis itu secara kurang lebih dalam di buku saya. Matius, Markus, dan Lukas itu ditulis, saya percaya itu ditulis di bawah tahun 70. Sebelum bait Allah itu runtuh, dengan berbagai macam alasan yang nanti bisa kita bahas di lain waktu. Kemudian ada kategori gaya penulisan. Kemudian ada lokasi penulisan. Ingat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada di TKP. Betul enggak? Penulis yang lain yang mengatakan Yesus tidak mati, tidak ada di TKP. Kemudian juga ada dukungan dari data sejarah di luar Alkitab. Ini akan kita bahas sebentar. Kemudian persoalan tentang, ya pada waktu kita menjawab tentang sejarah explosion theory. Ingat baik-baik, teman-teman, bahwa ini bukan hanya yang dikatakan oleh kitab suci, tapi ini juga dikatakan oleh sejarawan di luar Alkitab. Misalnya Pliny the Younger, ya. Pliny the Younger itu bilang begini, singing a hymn antiphonally to Christ as if to a God. Jadi orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka sudah menyanyikan himne. Himne itu dan menyanyikannya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan yang mencatat ini adalah Pliny the Younger, yang hidup pada abad pertama sampai pada awal abad kedua. Jadi keilahian Yesus adalah sesuatu yang bukan hanya dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi juga ditegaskan oleh Pliny the Younger. Dan ingat, Pliny the Younger itu bukan orang Kristen. Pliny the Younger bukan orang Kristen. Tapi dia mengatakan bahwa benar, ini praktek yang sudah berkembang. Mereka menyanyikan himne kepada Yesus sebagai Tuhan. Kemudian juga ada surat dari Suetonius. Dia adalah sejarawan Roma. Dan dia mencatat mengenai Claudius Edict, ya, atau peraturan Claudius yang memerintahkan orang Yahudi untuk keluar dari kota Roma karena di sana ada pertikaian antara orang Yahudi dengan orang Kristen mengenai keilahian Kristus. Jadi persoalan tentang keilahian Kristus ini bukan sesuatu yang muncul belakangan, bukan nanti muncul pada abad ke-5, bukan nanti muncul pada abad ke-19. No, itu sudah ada pada abad pertama dan ini adalah data-data sejarahnya. Oke. Jadi kurang lebih itu ringkasan dari bagaimana kita menjawab teori-teori yang tadi. Saya ringkas ya. Kemudian, ketiadaan eksplisit yang saya singgung tadi. Saya ringkas saja, karena kita bisa ambil banyak sekali ayat. Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia mengacu atau merujuk pada dirinya sendiri. Menurut Anda, kalau ada orang yang mengatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, dia sedang mengaku sebagai siapa? Saya kasih contoh, kalau saya bilang begini ke teman-teman. Teman-teman, saya akan kasih grasi kepada si A yang baru saja melakukan kejahatan. By implication, by logical necessity, by logical consequences yang tadi sudah panjang lebar kita bahas. Kira-kira saya sedang mengaku sebagai apa? Kalau saya bilang saya akan berikan grasi pada orang itu. Hakim. No. Presiden.
Yes, presiden. Karena Oh iya, presiden yang punya hak betul. untuk memberikan kasih. So, pada waktu Yesus bilang, aku mengampuni dosa, dia sedang mengaku sebagai apa kira-kira? Sebagai Allah. Ya, oke. Makasih. Tidak ada jawaban lain untuk itu. Sebagai Allah, terima kasih. Nah, kemudian saya langkahi beberapa bagiannya. Saya tahu waktu saya tidak begitu banyak. Kita maju pada kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, ini dalam bahasa Inggris nanti kita terjemahkan bersama. Without the cross at the center of the Christian proclamation, the Jesus story can be treated as just another story about a charismatic spiritual figure. It is the crucifixion that mark out Christianity as something definitely different in the history of religion. It is in the crucifixion that the nature of God is truly revealed. Jadi tanpa salib sebagai pusat dari kekristenan, dari proklamasi Kristen, maka kisah tentang Yesus hanya akan dianggap sebagai cerita lain tentang seorang figur spiritual yang karismatik. Adalah penyaliban yang menandai kekristenan sebagai sesuatu yang sungguh berbeda di dalam sejarah agama. Penyalibanlah yang menjadi natur dari Allah yang menyatakan kebenarannya. Jadi maksudnya begini, apa yang dikatakan oleh Fleming ini begini dalam catatannya The Crucifixion. Yang dikatakan oleh Fleming bahwa penyaliban itu adalah sentral dari iman Kristen, dari proklamasi iman Kristen. Karena tanpa penyaliban, kisah tentang Yesus ini hanya akan menjadi kisah biasa. Itu sebabnya kita akan selalu bicara tentang salib. Karena saliblah yang menjadikan kekristenan sungguh-sungguh unik. Dan kita percaya bahwa salib adalah kekuatan kita. Karena tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya kita tidak boleh melewatkan topik ini. Bicara tentang Yesus, maka bicara tentang salib. Nah, yang pertama kita akan membahas fakta kematian. Kenapa fakta kematian penting? Karena nanti ada makna kematian. Jadi terkait kematian Yesus maksudnya ada dua hal. Yang pertama faktanya, dan yang kedua adalah maknanya. Nah, untuk fakta kematian Yesus, kita dapat dengan mudah menemukannya di dalam Alkitab. Saya ambil satu contoh saja. Untuk contoh-contoh yang lain teman-teman bisa berikan kan. Misalnya dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring pada waktu dia di atas salib, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati, Alkitab sepakat untuk itu. Kalau orang bilang Alkitab tidak bilang Yesus mati, orang itu jarang baca Alkitab. Atau tidak baca Alkitab, tapi cuma dengar-dengar saja. Nah, tetapi menariknya bahwa bukan hanya Alkitab yang berbicara tentang kematian Kristus, melainkan juga orang-orang yang tidak punya kepentingan untuk kekristenan. Mereka orang-orang yang tidak Kristen, mereka bahkan dalam tanda petik membenci kekristenan, tetapi mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka selidiki, dan mereka menyampaikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Nah, dalam hal ini, Anda sudah tahu siapa Flavius Josephus. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Dalam bukunya Antiquities of the Jew, ya atau sejarah Yahudi kuno, dia menceritakan tentang kematian Yesus. Ingat ya, dia orang Yahudi termasuk juga agama Yahudi, dan dia bukan orang Kristen. Jadi pada waktu dia menceritakan Yesus mati, dia tidak punya niat untuk menguntungkan orang Kristen. Saya tahu bahwa ada bagian-bagian yang diperdebatkan di dalam Testimonium Flavianum ini. Soalnya bagian ini disebut juga kesaksian Flavius. Makanya istilahnya Testimonium Flavianum. Saya tahu ada bagian-bagian yang diperdebatkan, tetapi ada bagian-bagian yang disepakati di dalam konsensus. Nah, saya tidak ingin sembunyikan ini karena ada beberapa orang yang tidak mau sampaikan ini. Saya ingin sampaikan ini secara terang-terangan. Ada bagian yang memang diperdebatkan, dan bagian yang diperdebatkan itu adalah bagian yang sudah saya taruh dengan warna kuning. Jadi marilah coba dalam hal ini kita abaikan saja dulu warna kuning. Tanpa yang warna kuning ini, bagian yang warna putih ini disepakati oleh para ahli merupakan bagian otentik dari Testimonium Flavianum atau tulisan dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama. Nah, ini yang dia katakan. Kira-kira pada masa ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana, karena dia adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengejutkan atau perbuatan ajaib. Seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia memenangkan hati banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dan ketika Pilatus menjatuhkan hukuman salib terhadap tuduhan orang-orang terkemuka di antara kami, mereka yang sejak awalnya mencintainya tidak meninggalkan dia. Maksudnya murid-murid tidak meninggalkan dia. Dan apa yang seterusnya. Bahkan dia menyampaikan bahwa dari kata Kristen inilah ya nama para pengikutnya
disebut. Jadi Flavius mencatat tentang kematian Yesus. Dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Dan dengan kata lain, dia tidak suka dengan Kristus. Tapi dia catat Kristus mati. Kemudian Cornelius Tacitus. Kalau Anda mencari tahu siapa sejarawan Roma yang sangat dihargai, maka inilah orangnya. Dalam catatannya Annales, atau dalam bahasa Inggris Annals, dia katakan begini. Oleh karena itu, demi meredam rumor yang beredar, Nero, kaisar pada waktu itu, yang dipercaya membunuh Paulus, juga membunuh Petrus, menimpakan kesalahan dan menghukum orang-orang yang dibenci masyarakat, yang dikenal dengan sebutan Kristen tadi. Kristus adalah asal muasal dari nama kelompok itu, kelompok Kristen maksudnya. Dijatuhi hukuman berat pada masa pemerintahan Tiberius. Bahkan di sini Tacitus menambahkan detail. Di tangan wali negeri kita, Pontius Pilatus. Cornelius Tacitus, sejarawan Roma, mencatat kematian Yesus. Seperti Flavius tadi. Kemudian, ada Lucian of Samosata. Ya, dalam The Passing of Peregrinus atau The Death of Peregrinus, dia juga menceritakan hal yang sama, bahwa Yesus mati. Kemudian juga, saya ringkas ya, ada, ini saya tidak tulis siapa, tapi ini adalah catatan dari Marabar Serapion. Dia menulis untuk anaknya, dan dia cerita tentang kematian Kristus. Jadi Yesus mati adalah fakta sejarah. Oke? Fakta sejarah. Kalau ditanya, kalau ditanya kepada para ahli, apa kira-kira peristiwa yang paling pasti? Saudara tahu, ada yang tahu siapa Bart Ehrman? Sebelum saya lanjut, kita sudah menjelang akhir ini. Ada yang tahu siapa Bart Ehrman? Bart Ehrman adalah tokoh yang skeptik, ya, yang dulu dia adalah murid dari Bruce Metzger, seorang pakar Perjanjian Baru, dan akhirnya Bart Ehrman itu dia menolak kekristenan. Tapi dalam begitu banyaknya penolakan terhadap kekristenan, termasuk dalam catatan-catatan kitab Injil, dan itu sebabnya dia didukung oleh teman-teman Muslim, polemikus-polemikus Muslim, terlepas dari ketidaksetujuannya pada banyak peristiwa dalam kitab suci, Bart Ehrman mengatakan, peristiwa paling pasti di dalam sejarah dunia yang telah terjadi adalah kematian Kristus. Jadi meskipun Bart Ehrman itu tidak setuju dengan banyak hal-hal dalam kitab suci, tapi untuk kematian Kristus, Bart Ehrman bilang itu pasti. Itu pasti. Jadi kalau ditanya apakah Kristus mati, itu fakta sejarah, bukan hanya klaim kitab suci. Itu bisa di cross check di luar sana. Tapi ingat, bukan hanya faktanya. Kekristenan percaya kematian itu punya makna. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi faktanya Dia mati, maknanya Dia mati untuk Anda dan saya. Untuk Anda dan saya. Mungkin Yosefus tidak percaya itu. Yosefus percaya Yesus mati, tapi bukan untuk dosa. Tacitus percaya Yesus mati, tapi bukan untuk kita. Marabar Serapion percaya Yesus mati, tapi dia percaya bukan karena anugerah Allah, tapi kita percaya Yesus mati karena anugerah Allah untuk pengampunan dosa untuk Anda dan saya. Itu sesuatu yang membedakan kita dengan para sejarawan itu. Sehingga kita dapat tiba pada kebangkitan Kristus. Saya ringkas lagi. Di dalam membuktikan kebangkitan Kristus, kita perlu menumpuk bukti. Kita perlu membuat akumulasi bukti. Saya meringkasnya menjadi 3, nanti kalau berkembang sebentar bisa sama-sama kita eksplor. Yang pertama ada kubur kosong, yang kedua ada penampakan, yang ketiga ada transformasi para murid. Kurang lebih ada 5 aliran apologetika. Ada presuppositionalis, kemudian ada klasik, ada evidensialis, kemudian ada epistemologi reform, kemudian ada cumulative case, dan salah satu metode yang bisa kita pakai di sini adalah metode cumulative case, di mana kita tumpuk bukti-bukti ini. Ringkas saja. Baik. Yang pertama adalah kubur kosong. Kita tahu bahwa kubur kosong pada waktu itu, dan itu sebabnya ada lagu, sebab Dia hidup pada hari esok. Kubur kosong membuktikan Ia hidup. Sebenarnya kubur kosong adalah salah satu bukti saja. Ada banyak bukti, tapi mari kita mulai dari kubur kosong. Ada yang bilang bahwa kubur kosong itu karena mayat Yesus dicuri. Dan sebenarnya ini adalah teori yang populer, cukup populer dulu, ya. Dan Norman Geisler membantah teori ini. Ada yang bilang bahwa yang mencuri mayat Yesus ini adalah
Yusuf Arimatea. Geisler bilang kalau ada yang mengatakan bahwa Yusuf Arimatea atau murid yang lain yang mencuri mayat Yesus, maka dia punya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa? Mengapa mereka ambil mayat itu? Apa gunanya mayat itu diambil? Ya. Kemudian yang kedua, kapan? Kapan mayat itu bisa diambil? Ingat, Yusuf Arimatea itu orang Yahudi dan bisa dikatakan dia cukup saleh, dia tidak akan langgar hari Sabat, terutama hari Paskah. Kemudian kalau memang dia mencurinya pada malam hari menggunakan obor, maka penjaga kubur akan melihat melihat Yusuf kan? Kemudian kalau pagi-pagi dia curi, bukankah perempuan-perempuan sudah datang pada pagi itu? Oke, jadi ini keberatan Geister, seorang apologet klasik. Kemudian di mana juga dia menaruh mayat itu? Kalau memang dia curi mayat Yesus, di mana dia menaruh mayat itu? Tubuh Yesus itu tidak pernah ditemukan. Ya sampai sekarang kalau memang mayat itu ada. Cara untuk menjatuhkan klaim kekristenan adalah tunjukkan mayat Yesus. Kalau memang Anda mau merobohkan kekristenan, tunjukkan mayat Yesus. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menunjukkan mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di kubur dan mayatnya memang tidak ada. Tidak ada mayat Yesus lagi. Dia bangkit. Dia bangkit. Kemudian ada teori lain yang coba diangkat, dan itu adalah teori sinkop atau pingsan. Teori ini sebenarnya populer ya kurang lebih 1 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Tapi ringkas cerita, kalau Yesus cuma pingsan, maka David Friedrich Strauss, dia adalah orang skeptik juga, orang yang tidak percaya pada Alkitab sepenuhnya juga. Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang terlalu mengada-ada. Saudara, saya ringkas ya untuk saudara. Penyaliban adalah peristiwa pembunuhan yang mengerikan. Dan itu yang dikatakan oleh Cicero. Cicero itu adalah seorang sejarawan Roma. Dan kalau Anda pernah membaca buku dari Lee Strobel, The Case for Faith, ketika dia mewawancarai seorang bernama Alexander Metrel, seorang pakar medis yang luar biasa, Metrel menjelaskan dengan sangat detail bagaimana penyaliban oleh orang-orang Romawi. Mereka menyiksa Yesus dengan sangat brutal dan tidak ada kemungkinan untuk dia hidup. Mereka itu terlatih dalam membunuh orang. Mereka bukan baru kemarin bunuh orang. Mereka terlatih membunuh orang. Mereka menyiksanya dengan flagrum, ya, menyiksanya dengan berbagai macam tindakan, dan mereka tahu dia sudah mati. Jadi tidak mungkin Yesus hanya pingsan. Itu teori yang benar-benar sangat lucu. Kemudian ada yang mengatakan penampakan yang terjadi hanyalah halusinasi. Saudara, ringkas cerita, Peter Kreeft, seorang apologis, dia Katolik, dia mengatakan halusinasi biasanya hanya berlangsung beberapa detik atau beberapa menit, jarang berlangsung selama berjam-jam. Kalau Anda masih belum puas, saya kutip dari seorang psikolog klinis ternama, sangat dihormati. Orang ini sangat dihormati. Orang ini sangat dihormati di dunia. Dan dia katakan begini, kalau memang penampakan Yesus adalah halusinasi, maka ingat bahwa halusinasi itu kejadian perseorangan. Artinya begini, kalau terjadi halusinasi,